Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bernadette Yunita Baba dengan NIM 2301080015 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi pasar keuangan internasional untuk memenuhi nilai UAS saya. Materi yang akan dibahas di sini ada 6 topik, yaitu yang pertama pengertian pasar keuangan internasional, yang kedua globalisasi pasar keuangan, yang ketiga pasar nilai tukar internasional, yang keempat jenis-jenis pasar keuangan internasional, yang kelima motif pasar keuangan internasional, dan yang keenam faktor-faktor yang mendorong terciptanya integritas keuangan internasional. Nah, yang pertama, pengertian pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional diartikan sebagai pertemuan antara penjual dan pembeli memiliki negara sebagai subjek untuk mengadakan perdagangan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek. Pada pasar keuangan internasional menyediakan produk keuangan baik berupa aktiva tetap berwujud maupun surat berharga ataupun dalam bentuk valuta asing. Materi yang kedua, globalisasi pasar keuangan. Globalisasi berarti perpaduan atau integritas dari pasar keuangan di seluruh dunia ke dalam suatu pasar keuangan internasional. Karena globalisasi pasar keuangan, calon investor dan penerbit tidak hanya melakukan transaksi dalam ruang lingkup domestik yang terbatas. Materi yang ketiga, pasar nilai tukar internasional. Pasar nilai tukar internasional berfungsi untuk memudahkan pertukaran mata uang dan memfasilitasi perdagangan dan keuangan internasional. Transaksi pertukaran mata uang asing dilakukan melalui bank-bank komersial atau kurs nilai tukar antara dua mata uang di berbagai bank dapat berbeda-beda. Materi yang keempat mengenai jenis-jenis pasar keuangan internasional. Ada 4 jenis, yaitu yang pertama pasar valuta asing, yang kedua pasar euro currency, yang ketiga pasar euro kredit, dan yang keempat pasar eurobond. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah pasar yang menyediakan sarana fisik dan institusional untuk melakukan perdagangan valuta asing, menentukan nilai tukar, dan manajemen valuta asing. Jenis yang kedua yaitu pasar euro currency. Pasar euro currency adalah pasar simpanan dan pinjaman bank yang memungkinkan dana dipinjam atau diinvestasikan dari waktu ke waktu dalam satu mata uang. Jenis yang ketiga yaitu pasar euro kredit. Pasar euro kredit adalah pasar keuangan internasional tempat bank-bank memberikan pinjaman dalam mata uang yang berbeda dari mata uang negara tempat bank tersebut beroperasi. Misalnya, bank di Inggris bisa memberikan pinjaman dalam euro kepada perusahaan di Jepang. Pasar ini berbeda dengan pasar euro currency yang fokus pada pinjaman jangka pendek, sementara pasar euro kredit lebih berorientasi pada pinjaman jangka menengah hingga panjang. Jenis yang keempat yaitu pasar eurobond. Pasar eurobond adalah pasar obligasi internasional di mana obligasi diterbitkan dalam mata uang selain mata uang negara tempat obligasi tersebut diterbitkan. Eurobond dijual dan diperdagangkan di luar negara asal mata uangnya, seringkali melibatkan berbagai negara dan yurisdiksi.
Materi yang kelima yaitu motif pasar keuangan internasional. Nah, ada 3 motif, yaitu yang pertama motif memberikan kredit dalam pasar asing, yang kedua motif meminjam dari pasar asing, dan yang ketiga motif berinvestasi pada pasar asing. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, motif memberikan kredit dalam pasar asing. Tingginya tingkat suku bunga asing. Banyak negara mengalami kekurangan dana yang dapat dipinjamkan, yang pada gilirannya menyebabkan suku bunga domestik relatif tinggi. Yang kedua, ekspektasi nilai tukar atau taksiran kurs mata uang. Pada umumnya, kreditor biasanya mempertimbangkan untuk mensuplai modal kepada negara-negara yang mata uangnya diharapkan mengalami apresiasi terhadap mata uang negara si kreditor. Yang ketiga, diversifikasi internasional. Para kreditor dapat memperoleh keuntungan dari diversifikasi internasional yang mengurangi kemungkinan bangkrutnya peminjam pada saat yang bersamaan. Motif yang kedua, motif meminjam dari pasar asing. Yang pertama, tingkat suku bunga rendah. Rendahnya suku bunga di pasar internasional akan menarik para peminjam untuk berupaya meminjam dana dari para kreditor di negara tersebut. Namun, suatu negara dengan suku bunga relatif rendah sering mengalami laju inflasi yang rendah pula. Yang kedua, ekspektasi nilai tukar atau taksiran kurs mata uang asing. Peminjam yang mengharapkan suatu kurs mata uang asing akan mengalami depresiasi, kebanyakan mempertimbangkan untuk meminjam valuta asing tersebut dan mengkonversinya ke dalam mata uang lokal. Motif yang ketiga yaitu motif berinvestasi pada pasar asing. Yang pertama, kondisi perekonomian. Perusahaan-perusahaan di negara tertentu biasanya mengharapkan kinerja lebih menguntungkan dengan beroperasi di negara lain. Yang kedua, ekspektasi nilai tukar atau taksiran kur mata uang asing. Kebanyakan investor membeli surat-surat berharga dalam mata uang yang nilainya diharapkan mengalami apresiasi terhadap mata uang negara si investor. Yang ketiga, diversifikasi internasional. Investor besar kemungkinan memperoleh manfaat dari diversifikasi kekayaan portofolionya secara internasional. Materi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mendorong terciptanya integritas pasar keuangan. Faktor-faktor yang mendorong terciptanya integritas pasar keuangan ada 2, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan pasar dunia, pelaksanaan pesanan, dan analisis peluang keuangan. Faktor yang kedua, deregulasi atau liberalisasi pasar dan aktivitas peserta pasar pada pusat keuangan utama. Nah, oke teman-teman, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga materi-materi yang ada dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you.